Halo guys, kita semua tahu dong ada banyak banget nama-nama kota di setiap provinsi, kabupaten, dan juga negara. Tapi pasti banyak yang nggak tahu dari mana sih asal-usul nama kota tempat kita tinggal, gimana sejarahnya, terus kenapa kok bisa ya dikasih nama itu, ya kan? Sebelum kita mulai, aku mau sapa dulu ya buat kamu-kamu yang tinggal di Madiun. Salam kenal, aku warga Madiun juga loh. Ngomongin soal Madiun, ada nggak nih yang udah pernah datang ke Madiun? Gimana? Enak kan pecelnya? Apalagi sambal pecelnya, nggak bisa dilupain. Oh iya, satu lagi nih guys, oleh-oleh andalan khas Madiun. Apa yo? Iya, brem guys. Dan sekarang ini brem itu banyak banget loh varian rasanya. Coba deh. Ada yang udah penasaran? Makanya ayo dong main-main ke Madiun biar kita bisa saling ngobrol. Kok jadi promosiin kota sendiri ya? Gak apa-apa, berarti aku itu bangga sama tempat kelahiranku, ya gak sih? Kalian tahu gak sih kalau Madiun itu punya banyak banget julukan. Selain kotanya indah dan juga bersih guys, iya, Madiun itu kotanya bersih. Di sini juga ada banyak banget tempat-tempat wisata menarik, tempat-tempat bersejarah, dan kulinernya yang banyak banget beragam yang pasti bikin kita ketagihan dong. Ngomongin soal tempat-tempat bersejarah, di video kali ini aku mau bahas asal mula sejarah nama kota Madiun. Nggak usah cincang-cincang lagi deh, kita langsung bahas yuk. Halo buat konco-konco Madiun dan buat semua dimanapun kalian tinggal, kenalin, aku Ria Arianti. Pertama-tama aku bakal bahas sejarah awal mula kota Madiun, jadi jangan di skip ya kalau kalian pengen tahu, simak baik-baik, oke? Madiun adalah wilayah yang dulunya dibabat dan dirintis oleh Ki Panembahan Ronggojumeno atau biasa disebut dengan Pangeran Timur. Nah, asal kota Madiun sendiri diambil dari kata Medi yang berarti hantu dan Yun yang berarti berayunan. Jadi maksudnya gini guys, dulu saat pertama kali Ronggojumeno mau membabat alas kota Madiun, ceritanya tuh ada banyak banget hantu-hantu yang berkeliaran. Pasti ada yang belum tahu kan apa sih babat alas kayak gitu tuh. Jadi babat alas atau babat tanah itu maksudnya kita tuh bersihin nebang-nebang pohon, semak-semak, rumput-rumput kayak gitu biar bisa dibangun kerajaan, bisa dibangun rumah-rumah penduduk gitu guys. Dan penjelasan kedua di sini mengenai Madiun yaitu diambil dari keris si Ronggojumeno yang bernama Keris Tundung Mediun. Nah, pada masanya Ronggojumeno ini, kota Madiun itu dulunya bernama Purabaya atau Purboyo, jadi bukan Madiun ya. Barulah setelah tanggal 16 November 1590, kota Purboyo atau Purboyo berubah nama menjadi kota Madiun hingga sekarang ini. Karena Madiun ini letaknya di tengah-tengah kerajaan Kadiri Doho, makanya Madiun otomatis masih termasuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Maka dari itu, di masa pemerintahan Mataram, banyak banget pemberontak-pemberontak Mataram yang membangun basis kekuatannya di wilayah Madiun. Kisah ini berawal di tahun 1546 dengan wafatnya Sultan Demak ketiga, yaitu Sultan Trenggono. Dia wafat saat dalam pertempuran perang menaklukkan daerah Pasuruan di Jawa Timur. Dari sini akhirnya timbul tuh perang saudara antar kerajaan Demak untuk memperebutkan tahta. Putra sulung Sultan Trenggono yang bernama Sultan Pranata gugur dalam perebutan tahta tersebut. Tersisalah Pangeran Hadiri dan Pangeran Adiwijaya. Keduanya ini sebenarnya bukan anak kandung Sultan Trenggono guys, tapi sama-sama menantu dari Sultan Trenggono. Terus yang jadi pemenang dalam perebutan tahta kerajaan ini yaitu Pangeran Adiwijaya. Melalui restu Sunan Kudus, Pangeran Adiwijaya ditetapkan sebagai Sultan dan menetapkan Pajang sebagai pusat kerajaan. Bersamaan dengan dinobatkannya Pangeran Adiwijaya ini, dilantik jugalah adik ipar Sultan yang bernama Pangeran Timur, yang dimana Pangeran Timur itu merupakan putra bungsu Sultan Trenggono. Pangeran Timur ini dilantik sebagai bupati di Purboyo, yang sekarang jadi Madiun ya. Singkatnya, setelah Pangeran Adiwijaya pensiun karena usianya yang sudah sangat tua, pusat pemerintahan otomatis berpindah ke Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Danang Sutawijoyo atau biasa disebut dengan Panembahan Senopati. Dia merupakan putra sulung Pangeran Adiwijaya. Konon katanya Panembahan Senopati ini berwajah tampan, punya sifat keras kepala, dan juga pandai
dalam berperang. Sebagai seorang raja besar, Panembahan Senopati ini punya cita-cita untuk menaklukkan para bupati di seluruh tanah Jawa. Lain cerita nih sama Pangeran Timur yang jadi bupati di Purboyo. Dia memerintah dengan sangat bijaksana, adil, rakyatnya aman dan juga makmur. Ia adalah sosok yang disegani oleh para bupati di Jawa Timur. Beliau juga dikenal dengan sebutan Pangeran Ronggojumeno atau Panembahan Mediun. Yang berarti di sini Ronggojumeno itu punya kedudukan yang tinggi di antara bupati-bupati lainnya. Diceritakan Panembahan Senopati pernah menyerang Purboyo 2 kali tapi gagal. Di penyerangan yang ketiga ini, Panembahan Senopati mulai mengambil siasat dan strategi perang dengan membekali para prajuritnya kemampuan dan keterampilan bersenjata, yaitu keris, pedang, tombak, panah, dan juga ketangkasan dalam berkuda. Pasukan Panembahan Senopati ini dibagi menjadi 2 guys, jadi ada pasukan inti dan juga pasukan kelas 2. Untuk mengecoh lawan, pasukan kelas 2 ini dilengkapi dengan atribut kebesaran perang seperti genderang, panji-panji, dan umbul-umbul. Pasukan ini nantinya akan ditugaskan untuk mengepung Purbaya dari arah berlawanan. Dalam perang kali ini, Panembahan Senopati dibantu oleh kedua penasihat perangnya, yaitu Ki Jurumertani dan Ki Panjawi. Dengan siasat pertamanya yaitu mengutus salah satu selir Panembahan Senopati untuk berpura-pura tunduk pada pemerintahan Pangeran Timur di Purboyo. Karena hal ini, Pangeran Timur pun kegirangan dan langsung deh tuh nerima tanda tunduk dari Mataram. Tanpa Pangeran Timur sadari kalau sebenarnya dia itu udah masuk ke dalam perangkapnya si pasukan Mataram. Pangeran Timur pun mulai mengatakan ke seluruh warganya bahwa Kabupaten Purboyo sudah aman dan tenang dari pasukan Mataram. Nah, melihat situasi itu, prajurit Sandi Mataram pun langsung menghadap Panembahan Senopati di Mataram, yang akhirnya Panembahan Senopati ini menyuruh semua prajuritnya untuk menyerang Kabupaten Purboyo dari segala arah. Karena dapat serangan mendadak dari Mataram, putri Pangeran Timur yaitu Raden Ayu Retno Dumilah pun otomatis langsung mengangkat senjatanya untuk memimpin para prajuritnya melawan Mataram. Karena kekurangan pasukan dan tanpa dibekali persenjataan lengkap, akhirnya pasukan Mataram pun berhasil menerobos istana Kabupaten Purboyo dan perang pun terjadi di sekitaran Sendang di dalam kompleks istana. Karena udah kalah telak nih, Panembahan Senopati pun merebut pusaka Tundung Mediun milik Ronggojumeno, dan Panembahan Senopati juga membujuk Raden Ayu Retno Dumilah untuk dijadikan sebagai istri dan diboyong ke Istana Mataram di Pleret, Yogyakarta. Untuk mengenang peristiwa itu, Pangeran Timur alias Ronggojumeno mengubah nama Purboyo menjadi Bedi Ayun. Bedi yang berarti sendang dan Ayun yang berarti perang. Maksudnya di sini adalah perang yang berada di sekitaran Sendang. Kata Bedi Ayun ini mengalami perubahan dari zaman ke zaman menjadi Bediun, dan lama-kelamaan berubah lagi pengucapannya menjadi Kota Mediun atau Madiun sampai sekarang ini. Nah, itu tadi sedikit sejarah singkat nama Kota Madiun. By the way, Kota Madiun ini tuh juga punya banyak banget julukan loh guys. Yang pertama, ada yang bilang Madiun itu kota pendekar. Pasti kalian tahu dong maksud pendekar di sini, yaitu di Madiun itu pusat perguruan pencaksilat dengan berbagai macam nama dan udah tersebar ke mancanegara dan semua wilayah di Indonesia. Dan ada juga yang menyebut kalau Kota Madiun adalah kota pecel. Ya udah pasti karena pecelnya yang terkenal ya. Madiun juga dijuluki sebagai Kota Brem. Dan yang terakhir yang dijadikan tugu masuk Kota Madiun yaitu Madiun Kota Gadis. Nah, Kota Gadis ini bukan berarti ada banyak banget gadis-gadisnya ya, nggak gitu dong. Kota Gadis di sini maksudnya adalah perdagangan, pendidikan, dan perindustrian. Nah, di Madiun itu punya beberapa instansi pendidikan, beberapa perusahaan berskala besar, contohnya seperti pabrik rokok Sampurna, gudang garam PT Industri Kereta Api atau INKA, dan pabrik gula Rejo Agung yang udah berdiri sejak 1894. Oke, itu dia fakta menarik seputar Kota Madiun. Buat kamu yang sering ke Madiun, coba dong ceritain makanan enak apa yang bikin kamu nggak bisa lupa sama Kota Madiun. Dan tempat wisata apa nih yang paling sering kamu kunjungin kalau ke Madiun? Tolong komen-komen di bawah ya. Makasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu suka sama video aku. Dan dukungannya dong, klik subscribe di bawah plus loncengnya ya, biar kalian notice kalau aku upload video baru. Dan follow Instagram dan TikTok aku juga di bawah ya. Yang terakhir, nggak lupa aku untuk selalu doain kalian biar apapun yang jadi urusan dan keinginan kalian itu dipermudah. Amin.
Take care and see you guys. Bye bye.